Kanjuruhan Malang itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Harusnya pemerintah intervensi terhadap supporter itu, duduk bareng bersama, baik itu Arema, baik itu Viking, baik itu Jackmania, baik itu Bonek atau siapapun, kumpul jadi satu di dalam rangka merenungkan kembali catatan-catatan kita terhadap kejadian selalu olahraga khususnya sepak bola. Assalamualaikum. Terus ini lo ceritanya ku ya bener kalah ya. Tapi Arema iku tertib, aslinya tertib lah. Terus iku ana sing mudhun siji loro lah, tapi pemainnya Surabaya wis mlebu kabeh. Apa kok kisru? Gak kisru iku, gak geger, gak opo. Cuma mudhun siji loro. Lah polisi kan mengamankan lah. Jajane yo sing diamanno ku nek nisor terus akhire arek mudhun. Lah iku sing diamanno nek nisor gak sing nek ndukur, sing nek tribun terus ditembaki ambek polisi. Lek sing ero iku, lek sing nonton mambeng iku sing kabeh sak stadion iku nyalano polisine kok moro-moro nembaki gas air mata dari tribun 1 sampai tribun 14. Lah saiki tribun misalnya tribun 1 loro. Lah iku rawange mek situ are. Lho motone yo puweri ta dituwek bae terus kan kapisan pindu. Apa meneh nek ngene 13 14 iku. Dituwek bae gak karuan ambek gas air mata. Terus ana sing ngomong lek lawange ditutup. Akhirnya arek iso jebol iku. Dadi iku kudu kesalahane supporter yo gak geger yo gak anu biasa. Kudu iku beritane hoak iku. Nek jarine supporter geger tarung gak iku. Ya mesti ayo wis ketok mati. Wis ketok akeh sing mati arek tambah ngamuk nang ndopo tambah nemen ana sing dobong. Motor sedane polisi loro karo kautune. Buktine polisi ini yo gak anu. Ngono jadi tembak ya mbak anu yo akhirnya yo mati ini yo kena tembak. Kena gas air mata itu. Polisi ini ngelak memang itu lek sing ngeru nontok wape pemene aku nok VIP uru kabeh iku polisi kok moro-moro nembaki no. Iku salah nok tribun iku sing gak salah iku. Ngono lurus ceritane ngono tak critakno temenan iki asli aku sing nonton. Tapi yo nyalano ta masih no Aremane coba ndelok. Kok tambah beritane diwali supporter kisru. Pak, sama gas air mata dan kecil Pak. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu bisa pikiran enggak? Iya, saya keluar. Ya, saya. Begini, penggunaan gas air mata itu harus memenuhi standar, dan itu yang mempunyai standar itu pihak keamanan. Saya tidak pada domain untuk bisa melakukan penilaian apakah kematian itu diakibatkan oleh kena gas air mata. Kita belum tahu itu. Oleh karena itu penyidikannya harus terbuka, penyidikannya harus utuh, dicek dan benar-benar diteliti secara baik. Karena lagi-lagi bukan tidak boleh, itu sebenarnya memang standar dari pihak keamanan menggunakan untuk preventif ya gas air mata. Tapi apakah kematian teman-teman Arema itu diakibatkan oleh gas air mata atau diinjak-injak atau oleh karena apa, kita nggak tahu Pak. Yang lebih parah itu akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu anu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit. Dari situ awalnya ditolonglah sama polisi.
Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi di bawah. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah, lah si Pak Arif ini nolong tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet, kate dikepruk nih, yo aku loh, iki dawet Mas ojo yo, terus didele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya di tokoku Mas. Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki diantemi. Terus ditambah lagi karena mereka mabuk dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko, kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis kasihan, tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Kepalanya benjol-benjol Mas. Terus yang kedua Pak siapa yang dari Sumber Manjing, polisi dari Sumber Manjing. Saya apal orangnya tapi lupa namanya. Sampai bajunya itu loh, Mbak polwan itu yang masuk ke situ. Kita copoti semua bajunya, kasihan. Diuber Mas karo supporter. Terus polisi yang satu di atas tribun itu yang dari Trenggalek itu, dia ajar habis-habisan. Yang bapak siapa itu yang beli kopi sebelum masuk jaga itu beli kopi di saya, ngopi dhisik. Makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan polisinya, juga nggak bisa menyalahkan supporternya, karena supporternya itu intinya dia itu gengsi. Kenapa bisa kalah di kandang sendiri? TV ku lo tak setel bal-balan. Itu mereka teriak meso nggak karu-karuan. Wes gelut ae ngene iki, gelut ae lah. Itulah. Itu ada Pak polisi di situ jaga. Mek guyang-guyu tok Pak polisinya. 3. Bakul dawet. Bakul dawetnya di mana? Pintu 3 itu adanya bakul mebel. Bakul dawetnya di mana? Ini saya ada di pintu 3. Tidak ada yang menjual Pak es dawet. Enggak ada. Di pintu 3. Oke? Tetapi di dalam statuta FIFA memang tidak diperkenankan, apapun itu alasannya, tidak diperkenankan menggunakan alat-alat yang tidak memenuhi standar pertandingan, tidak ada kaitannya dengan pertandingan. Tetapi apakah statuta itu membolehkan pihak keamanan membawa pentungan, membawa senjata api, membawa gas air mata, itu ya nanti bagaimana penyelidikannya terhadap kasus tragedi ini. Secara nomenklatur soal keamanan pihak aparat keamanan, tetapi soal penyelenggaraan ya PSSI, soal olahraga ya Menpora. 3 kekuatan ini harus tanggung jawab. Menpora harus tanggung jawab,
PSSI harus tanggung jawab, dan pihak keamanan juga ada, dalam hal ini panitia juga harus tanggung jawab. Ya, saya berharap semua supporter bola, baik itu yang ada di seluruh pelosok Nusantara, yang mencintai klubnya, tetapi harus kalian tahu, cintailah negeri ini, cintailah bangsa ini. Sepak bola adalah pertandingan rakyat, pertandingan yang menampilkan sportivitas. Sportivitas itu sesungguhnya alat kejuangan bangsa Indonesia melalui olahraga. Bendera merah putih itu akan berkibar hanya 2 acara. Pertama upacara bendera, dan upacara ketika atlet atau kesebelasan memperoleh medali emas di semua kesempatan olahraga dunia. Jadi pada supporter, kumpullah kalian dengan bersatu untuk bangsa ini. Hindarkan anarkisme. Dinamika pertandingan itu hanya 90 menit, 45 menit. Selebihnya setelah itu harus guyup, harus mengutamakan rasa cinta kita, rasa solidaritas kita terhadap tanah air. Jadi semua supporter harus cinta negeri ini, harus cinta bangsa ini. 90 menit boleh berdinamika, setelah itu harus guyup lagi demi bangsa Indonesia.